Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bisa bersama-sama mempelajari materi ekonomi pada hari ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah pengetahuan kalian, pemahaman kalian terkait tentang materi pada hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang manajemen ya. Yang pertama, konsep dasar manajemen, kemudian prinsip dan fungsi manajemen, serta bidang manajemen dan penerapan fungsi manajemen. Apa sih manajemen itu? Jadi manajemen itu lebih kepada mengatur gitu ya. Apa penjelasannya? Mari kita lihat sama-sama ya. Konsep dasar manajemen. Yang pertama ada definisi manajemen ya. Apa itu definisi manajemen? Unsur-unsur manajemen, kemudian tingkatan manajemen akan dibahas di dalam konsep dasar manajemen. Jadi konsep dasar manajemen ini terkait yang pertama definisi manajemen, kemudian unsur manajemen serta tingkatan manajemen ya. Nah, definisi manajemen. Apa sih definisi manajemen atau pengertiannya gitu ya? Jadi manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas berbagai tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain gitu ya. Jadi manajemen ini adalah proses ya, proses yang terdiri dari yang pertama perencanaan, kemudian pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian gitu ya. Nih, ini kuncinya ya. Perencanaan, pengorganisasian, kemudian penggerakan, dan pengendalian. Ini adalah proses di dalam manajemen. Untuk apa? Untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain gitu ya. Untuk mencapai sasaran lewat pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya. Kita lanjut ke unsur-unsur manajemen. Yang pertama adalah manusia. Jadi unsur-unsur yang terdapat di dalam manajemen itu adalah yang pertama manusia atau man. Yang kedua adalah uang atau money. Yang ketiga adalah bahan atau materials. Yang keempat adalah mesin. Kelima adalah metode atau cara. Keenam, pasar atau market. Ya. Ini dia adalah unsur-unsur manajemen. Apa saja ada? 6. Manusia, uang, bahan, mesin, metode, pasar. Ada berapa ini? 6M ya. Man, money, materials, mesin, method, dan market. Nah, ini adalah unsur-unsur dari manajemen. Ya. Kalau Ustazah bisa jelaskan ya, manusia itu adalah sarana penting ya atau sarana utama setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan gitu ya. Sehebat apapun manajemennya, kalau nggak ada manusianya ya, maka tidak akan bisa berjalan gitu ya. Yang kedua adalah uang atau money ya. Uang itu sebagai sarana manajemen yang harus digunakan sedemikian rupa supaya tujuan yang diinginkan tercapai. Kalau nggak ada modal, ya nggak bisa kita lakukan manajemennya gitu ya. Yang ketiga adalah bahan atau material. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ya, manusia menggunakan material atau bahan-bahan. Nah, oleh karena itu material dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai kebutuhan. Yang keempat adalah mesin, gitu ya, peralatannya gitu. Yang kelima adalah metode atau caranya ya. Untuk melakukan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil, manusia itu dihadapkan dengan berbagai macam metode atau cara untuk melakukan pekerjaan gitu ya. Nah, maka cara di dalam pengaturan atau manajemen itu harus atau dibutuhkan. Yang kelima adalah pasar. Sasarannya ya, sasaran pasarnya yaitu market ya. Pemasaran produk yang dihasilkan tentu sangat penting bagi kelangsungan sebuah produksi dari perusahaan gitu ya.
Kalau manusianya ada, modalnya ada, bahannya ada, peralatannya ada, caranya sudah bagus, tapi tidak punya sasaran atau pasar, maka tidak akan berhasil. Jadi keenam ini harus ada. Astagfirullah. Apa sih? Maaf ya, agak terganggu. Beginilah. Kita lanjut ya. Jadi keenam unsur ini di dalam manajemen itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya adalah tingkatan manajemen ya. Tingkatan manajemen itu ada beberapa. Yang pertama ada manajemen puncak atau top manajemen, ada manajemen menengah atau middle manajemen, ada manajemen lini pertama. Apa saja itu? Saya akan jelaskan. Jadi, di dalam manajemen itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi ada orang-orangnya gitu. Yang pertama ada manajemen puncak gitu ya. Jadi manajemen puncak ini adalah manajemen atau orang yang memegang peranan manajemen paling utama gitu ya. Kemudian ada manajemen menengah atau middle gitu ya, yaitu manajemen yang bergerak misalnya di bidang pemasaran gitu ya, keuangan gitu, itu manajemen menengah gitu ya. Nah kalau manajemen lini pertama ini adalah mandor ya gitu ya, jadi yang bertemu langsung dengan karyawan produksi itu adalah manajemen lini pertama gitu. Nah kalau ini adalah manajemen middle ya, jadi manajemen middle bisa jadi manajemen bagian keuangan, bagian produksi itu adalah manajemen tengah ya. Kalau manajemen puncak atau top manajemen itu adalah manajemen yang paling awal ya, kayak misalnya HRD gitu ya, itu adalah manajemen puncaknya. Prinsip dan fungsi manajemen, prinsipnya udah banyak. Pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kemudian kesatuan pengarahan, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, penggajian, dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengendalian ya. Nah, itu semua adalah fungsi-fungsi dari manajemen. Fungsi perencanaan. Jadi fungsi perencanaan itu dia lebih kepada proses kegiatan yang hasilnya berupa rencana gitu ya. Itu perencanaan. Kemudian kalau pengorganisasian ya, jadi pengorganisasian itu diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, atau kegiatan tanggung jawab dan wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, kalau pengarahan itu lebih kepada aktivitas pemberian pengarahan, bimbingan, dan pembinaan kepada bawahan. Kemudian ada pengordinasian ya. Pengordinasian itu lebih kepada mirip dengan pengarahan gitu ya, hanya saja tingkatannya lebih tinggi. Kemudian ada pengendalian gitu ya. Jadi pengendalian itu lebih kepada pengawasan gitu ya, pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi supaya kegiatannya itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Tuh. Bidang manajemen dan penerapan fungsi manajemen. Ada bidang-bidang manajemennya. Yang pertama manajemen produksi. Nah, ini manajemen pemasaran, keuangan, personalia, dan administrasi. Ini lebih kepada middle management gitu ya. Nah, ini bidang-bidang manajemen ya. Nah, fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Penerapan manajemen sekolah. Apa sih penerapan manajemen sekolah? Jadi penerapan fungsi manajemen sekolah sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, mulai dikenal manajemen berbasis sekolah. Ya. Merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, melibatkan seluruh komponen sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan dibantu komite sekolah dalam mengelola kebijakan atau kegiatan pendidikan.
Manajemen dalam kegiatan sekolah berbasis peningkatan mutu pembelajaran, kemudian ada kegiatan di sekolah seperti OSIS dan ekskul ya. Ini adalah manajemen dalam kegiatan sekolah. Jadi contoh manajemen dalam kegiatan sekolah gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.